Selamat sore sahabat Klima, jumpa lagi dengan Klima Talk edisi spesial. Kali ini kita baru saja selesai menyelenggarakan Festival Aksi Iklim Kaum Muda Indonesia untuk Perubahan Iklim. Kita punya tamu spesial, satu adalah kawan saya dari Bali, kemudian satu lagi kawan saya dari Yogyakarta. Nanti kita tanya-tanya beliau siapa dia dan apa yang menjadikan keduanya itu bagi saya penting gitu ya dalam agenda aksi iklim kita. Nah, mungkin teman-teman Klima Talk yang belum mengetahui Festival Aksi Iklim yang saat ini kita selenggarakan di BMKG itu merupakan bagian daripada usaha kita untuk menghimpun kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok muda yang mereka aktif dalam aksi iklim, menjadi bagian daripada langkah-langkah mitigasi adaptasi perubahan iklim di negeri kita tercinta. Nah, nanti kita coba kulik gitu ya informasinya dari beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Pak Muhammad Awal. Ya. Pak Muhammad Awal ini dari Bali, dari lembaga yang disebut dengan IDEP. Nah, yang kedua sahabat saya dari Yogyakarta. Yeah. Pak Chandra Firmantoko. Pak Chandra Firmantoko dari lembaga ARMP Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Ya. Nah, langsung saja tutup poin nih Pak Awal, Mas Chandra. Pak Awal ini mungkin bisa dijelaskan siapa Pak Awal, kemudian IDEP itu apa begitu ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Sis. Terima kasih atas undangan kesempatan ini. Ya, saya Awal Direktur Eksekutif dari IDEP Foundation. IDEP Foundation ini sebetulnya di awal berdirinya dia singkatan dari Indonesian Development Education of Permaculture. Ya. Dan sebetulnya IDEP juga punya arti khusus di dalam bahasa Bali itu namanya hidup Sabda Alam. Jadi mata hati yang selaras dengan alam. Itu salah satu filosofi Balinya. Kira-kira. Kenapa kemudian memilih Bali ini? Nah, ya IDEP ini emang lahirnya di Bali. Oh, lahirnya di Bali. Ya. Dia sebetulnya kalau secara administrasi dia cuma laporannya ke Dinas Sosial Gianyar. Jadi dia secara lokal betul ini organisasi lokal. Organisasinya. Ya. Berikutnya ke Pak Chandra. Baik, Pak. Pak Chandra, ARMP kan Akademi Rakyat Mandiri Pangan ini kan kalau bicara akademi, wah ini sekolah ini. Silakan Pak Chandra. Baik, Pak Sis. Terima kasih. Selamat sore teman-teman Klima Talk. Perkenalkan saya Chandra. Kalau domisili saya di Jogja. Terima kasih sudah diundang sampai ke Jakarta ini. Dan untuk berkenalan tentang ARMP Akademi Rakyat Mandiri Pangan, betul yang disebut Pak Sis tadi, akademi sepertinya ini tempat sekolah gitu kan ya. Dan memang bukan sepertinya sih, karena memang ini tempat sekolah. Tempat belajar lebih tepatnya. Ya, di mana tempat belajar bagi rakyat. Yang tujuannya adalah menuju kemandirian pangan. Begitu. Jadi kalau disebut sekolah, namun secara bentuk memang lebih ke arah komunitas. Jadi kami saling belajar. Di dalam komunitas inilah kami saling belajar dan disiplin ilmu yang kami belajar dan saling kami bagi sama dengan IDEP, yaitu adalah dengan disiplin ilmu permaculture. Begitu, Pak. Berarti punya kesamaan nih dia, soalnya bajunya udah sama. Punya kesamaan bahwa menggunakan prinsip-prinsip permaculture di dalam pendidikan kemandirian pangan tadi. Betul, Pak. Sama untuk pengembangan edukasi masyarakat juga ya Pak Awal ya. Betul. Nah, Pak Awal mungkin bisa cerita ini kaitannya dengan permaculture ini. Sebenarnya permaculture ini apa ya? Gitu. Iya, ini sebenarnya permaculture tuh ini saya ya. Setelah mendalami permaculture, sebetulnya kalau permaculture itu pertama kalau secara konsep ini kan datang dari Australia, dari Bill Mollison dan teman-temannya. Jadi permanent agriculture dan permanent culture. Nah, di situ sebetulnya kalau saya melihat ini adalah apa yang dilakukan permaculture ini sebenarnya yang sederhananya, bahasa sederhana adalah ayo mengembalikan lagi teknologi atau teknologi tentang kemandirian satu komunitas atau satu keluarga itu dari
kearifan lokal, ke yang nenek moyang kita zaman dulu. Itu sebetulnya yang bahasanya, dan mungkin karena yang menemukan ada orang Australia, jadi pakai bahasa yang kerennya sekarang permakultur. Permaculture, Iya, permanent culture ya. Permanent culture. Culture. Kalau dari sisi filosofi ya, kan ada juga yang saya baca itu menyebut bahwa ini kalau di Amerika atau di belahan dunia lain itu bahkan menjadi semacam pedoman hidup, panduan hidup. Bagaimana kita melihat permaculture itu tidak hanya dari sisi tadi ya, pengelolaan tanah, tetapi sampai kepada secara filosofis menjadi cara hidup lah gitu ya. Itu kayak bisa dijelaskan Pak Awal. Iya betul, makanya IDEP juga lahir karena permaculture ini. Sebenarnya makanya dalam bahasanya tadi ya, mata hati yang selaras dengan alam. Itu bagaimana sebetulnya kita ini manusia ini hidup sebetulnya mestinya bagian dari makhluk hidup, bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Satu creature yang creature ini sebenarnya mestinya saling membutuhkan satu sama lain. Karena manusia punya kelebihan akal, sebenarnya yang paling memanfaatkan alam ini adalah manusia. Nah, sebenarnya bagaimana menyikapi supaya tetap balance. Ekosistem ekologi kita tetap balance, dunia ini tetap balance. Itu filosofi. Nah, aja dalam itu pun bisa secara ini menjadi betul karena tadi bisa jadi sekte, bisa jadi satu ini, karena cara pandang ini yang sebenarnya permaculture itu ada 3 etika dan 12 prinsip. Di sana emang kalau kita simpulkan ada kata yang paling ini adalah yang 3 etik itu ya, ada 3 peduli bumi, kalau bahasa Indonesia peduli manusia, dan fair share. Fair share itu berarti pembagian hasil yang rata gitu, merata, adil. Nah, di situ sebenarnya prinsip ini bagaimana yang adil tadi ke balance sebenarnya. Bagaimana sebenarnya permakultur juga setiap apa yang manusia lakukan itu mesti berpikir apakah misalnya di dalam peduli bumi, apakah itu peduli dengan bumi dengan alam ini apakah selaras atau tidak gitu. Atau kalau kita mau emang misalnya tidak selaras apa yang dilakukan manusia, tapi bagaimana mengembalikannya gitu supaya jadi seimbang lagi. Di etika yang kedua tentang peduli sesama juga tentang manusia, itu juga istilahnya ada interaksi antar manusia juga baik gitu. Jadi saling peduli satu sama lain, sesama manusianya. Gitu kan, ya kita tahu ya manusia juga diciptakan banyak emosi segala macam, itu yang bahkan yang terjadi konflik di alam ini kan sama manusia ya. Dunia ini perang segala macam kan dari manusianya. Yang ketiga adalah dan itu juga tadi berpikir, ketika etik kedua ini berpikir bagaimana ketika kita melakukan sesuatu kita juga memikirkan orang lain, nggak memikirkan diri sendiri. Ya itu jadi peduli sesamanya di sana. Bahkan kita itu berpikir manusia yang lain, gak cuma hanya diri kita sendiri, tapi juga ada manusia lain yang gak cuma hanya di komunitas kita, ada komunitas yang lain juga yang sampai seluruh suku di dunia mungkin ya, itu mungkin pikirannya. Terus yang etik ketiga itu fair share ini, keadilan pembagian yang adil itu sebetulnya ya itu dia. Kalau saya menilai itu dia tuh balance, bagaimana semua dia adil terhadap buminya, alamnya, dia juga manusianya, termasuk kalau secara implementasi, secara keadilan ekonomi segala macam. Misalnya semua tuh berpikir tuh bersama. Salah satu yang paling diuntungkan itu tidak ada yang paling diuntungkan. Semuanya mesti menguntungkan. Intinya alamnya untung, manusianya untung. Secara itu semua yakin bisa balance, seimbang itu. Berarti ada 3 pilar etika permaculture yang utama tadi ya, peduli bumi, peduli sesama, sama keberimbangan atau kesetimbangan pembagian yang adil. Nah Pak Chandra, ini kan di dalam mendidik dalam tanda kutip tadi rumah belajar bagi anggota-anggotanya ya di ARMP ini kan memanfaatkan juga prinsip-prinsip etika permakultur ini ya. Pak. Nah itu kalau misalkan kalau ARMP itu kan kemandirian pangan, berarti ya harus berpikir dari sumber pangan adalah dari pertanian gitu ya. Nah itu mengimplementasikan 3 pilar etika permakultur itu gimana itu Pak? Baik Pak.
etika permaculture menjadi panduan bagi kami dalam kami menuju kepada kemandirian pangan. Mengenai mengenai peduli bumi, sudah tentu bahwa dalam pertanian kita dalam mengusahakan pangan lebih tepatnya, kita tidak bisa tidak berinteraksi dengan bumi. Karena bumi adalah ibu yang melahirkan segala sesuatu, menghasilkan segala sesuatu termasuk pangan bagi kita. Jadi kita harus menaruh tidak hanya sekedar kepedulian ya menurut saya, tapi saya juga nggak nemu juga bahasa yang lebih daripada peduli itu seperti apa ya, bahwa kita tuh memang harus menyayangi, peduli dan ya jauh lah sebenarnya terhadap bumi. Nah, bagaimana kami mempraktekannya adalah yang paling mudah tentunya adalah tidak meracuni. Tidak meracuni tanah pertanian bumi. Dalam hal ini ya berarti. Betul Pak. Ini saya sebut demikian karena dalam praktek pertanian sekarang atas nama demi memperoleh pangan, banyak orang yang ternyata kemudian meracuni bumi demi memperoleh pangan. Akhirnya bumi sakit, bumi mati, tanah semakin kering, tanah semakin kalau kering, kalau musim panas dia kering, retak-retak, kalau musim hujan dia tidak menyerap air dan akhirnya banjir. Dan itu semua kita bisa tarik lah ya, benang merahnya itu adalah karena kegiatan manusia. Dan dalam kegiatan pertanian banyak yang seperti itu. Nah, dengan menggunakan permaculture ini kami menjadi punya pagar bahwa kami tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar etika itu sendiri, yaitu peduli bumi. Yang menyakiti bumi tadi. Ya betul, yang menyakiti bumi, Mas. Yang salah satunya contoh tadi adalah memberikan hal-hal yang menyakiti bumi. Itu kita tidak memberikannya, tentu saja. Terus misalnya lagi itu kalau di dalam praktek umum kebanyakan pelaku itu misalnya memberikan ya pupuk-pupuk yang kemudian itu sintetis dan menjadi residu di sana dan menjadi racun gitu ya. Dan ya kita kalau dikaitkan dengan iklim kan kita tahu bahwa proses dari menghasilkan pupuk sintetis sendiri itu karbonnya kan sangat tinggi. Betul. Jadi proses kita mengupayakan pangan dengan cara kita mengolah tanah dan dengan memberikan pupuk sintetis kepada tanah itu sebenarnya tidak hanya merusak tanah, namun juga merusak iklim. Ya. Pada akhirnya dari apa yang ada di tanah kemudian diemisikan ke udara ya. Betul Pak. Dari yang sesuatu yang di tanah sudah menjadi rusak, kemudian merusak juga atmosfer. Betul gitu. Pak. Jadi kita merusak tempat hidup kita sendiri atas nama kebutuhan pangan kita sendiri. Jadi kita merusak pihak-pihak yang memberikan pangan buat kita sendiri. Itu kan ironis sekali. Atau mungkin kalau kebutuhan dalam level yang standar cukup, tidak mengapa kali ya. Artinya, betul, tapi kalau sudah dicampuri serakah. Nah, itu yang susah itu Pak. Nah itu baru yang peduli bumi ya. Ya itu baru peduli bumi. Nah ini kemudian ngomong tentang yang Pak Sis sebut tadi, ada faktor serakah itu sudah susah kalau itu ya Pak ya. Tapi yang kemudian cara mengontrolnya adalah salah satunya dengan etika yang berikutnya, yaitu adalah peduli manusia. Begitu, saat kita mengupayakan pangan, maka di teman-teman ARMP kami belajar bagaimana mengupayakan pangan itu tidak sekedar makanan yang hanya bisa dimakan dan membuat kenyang. Namun kami mengupayakan benar-benar pangan yang bernutrisi sebaik-baiknya, sebagaimana Tuhan mendesain pangan itu sendiri. Jadi Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa, berbagai rupa makanan yang ada di bumi ini dalam bentuk apapun. Kalau kata peneliti katanya ada 300.000 spesies pangan yang bisa dipangan, yang bisa dimakan artinya. Namun yang kita kelola saat ini hanya 20.000. Artinya masih sangat kecil sekali. Yang sebenarnya Tuhan sudah menyediakan sebegitu banyaknya. Nah, saat kita mengupayakan budidaya pangan tadi,
kita tidak hanya peduli bumi, namun juga peduli manusia. Artinya saat kita menyayangi bumi, maka pangan yang dihasilkan itu adalah pangan yang berkualitas. Jadi secara tidak langsung apa yang kami praktekkan dengan satu contoh tadi dengan tidak menyakiti bumi, itu kita mempraktekkan dua etika tadi sekaligus. Yaitu peduli bumi dan peduli manusia. Dan di ARMP kami mempromosikan tagline Know Your Food, Know Your Farmer. Jadi supaya setiap kita, tidak hanya teman-teman ARMP namun masyarakat secara luas itu memahami apa yang dimakannya dan dari mana itu berasal. Dan dari situlah sebenarnya kami berupaya untuk menghadirkan pangan itu yang halal dan thayyib. Ya, karena benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam proses kita mendistribusikan pangan itu kepada kita sendiri maupun kepada orang-orang sekitar kita, disitulah kita mempraktekkan berbagi adil. Ini yang pilar ketiga ya. Betul, etika yang ketiga. Di berbagai praktisi itu berbagi adil itu diterapkannya dengan banyak hal. Bisa dalam bentuknya adalah karena saya menanam ini, mengupayakan tanaman pangan ini bukan untuk dijual, tapi saya kelebihan supply, saya kelebihan panenan. Jadi ya saya bagikan. Bagi pelaku tersebut, saya mempraktekkan berbagi adil. Namun bagi bagi para praktisi yang memang membudidayakan untuk keperluan produksi bisnis, maka dia akan menerapkan ya harga yang sesuai tentunya. Bukan kemudian karena merasa bahwa produk yang saya hasilkan ini sangat baik loh, ini harganya mahal. Organik. Tidak pakai ini, ada label ini, ada label itu dan segala macam. Ya kalau memang bisa ke arah sana dan mau ke sana, ya saya persilakan. Tapi yang kemudian saya sampaikan kepada teman-teman adalah, kalau kita bisa memberikan pangan yang sehat itu kepada masyarakat yang jauh lebih luas, kenapa tidak? Gitu. Toh tidak perlu ada kalau nyebutnya kasta gitu ya, kasta pangan, bahwa ini kasta yang premium dan ini yang tidak premium gitu, karena ini adalah pangan. Kita sebutnya kalau sekarang ada beras premium dan beras tidak premium. Kalau kemudian ternyata memang ada istilahnya segmen market lah yang memang mau memberikan lebih daripada itu, ya tidak perlu ditolak juga. Jadi di berbagi adil ini sebenarnya sangat tujuan ekonomi ya. Artinya gini, kalau ekonomi, pengertian kita yang namanya ekonomi itu kan dengan modal sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Profit ya. Padahal dalam konsep berbagi adil ini kan kita melihat bahwa ya saya memberi karena saya kelebihan aja. Bisa begitu. Bisa begitu. Artinya sebenarnya konsepnya sedekah ya sebenarnya. Nah, betul Pak. Sedekah selalu ada. Jadi sedekah itu akan selalu menjadi nafas di dalam kegiatan kami, termasuk di dalam proses budidayanya. Berbagi adil kalau tadi berbagi adil yang saya ceritakan adalah proses distribusi hasilnya. Namun pada saat membudidayakannya pun, dalam prosesnya pun kami juga sudah menerapkannya. Misalnya adalah berbagi adil terhadap setiap binatang yang ada di ladang kami. Gitu. Jadi apa yang ada di tanah itu sebenarnya bukan semuanya untuk saya konsumsi, tetapi di situ ada ekosistem, ada makhluk lain yang harus mendapatkan bagian dari situ. Dan kalau dibilang kami memelihara, iya bisa dibilang begitu. Kami menyambut mereka, ada belalang, ada bekicot, tikus, dan tidak dianggap hama ya. Bukan hama. Kami menyebutnya mereka adalah sesuai dengan apa yang dinamainya. Tikus ya tikus, belalang ya belalang. Jadi bukan hama. Mereka adalah makhluk hidup yang memang Tuhan kirimkan ke ladang kita, yang memang kemudian peran kita, seperti yang tadi Pak Awal sudah sampaikan, bagaimana manusia harus mengelola. Nah, peran kami adalah bagaimana
mengelola populasi mereka supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Karena pada saat kami menaruh kebun pekarangan, ada teman-teman yang mengupayakan ladang produksi, kami memandangnya adalah sebagai ekosistem. Di situ berbagai biodiversity itu hadir. Gitu, Pak. Menarik. Pak Awal, ini kan kalau dari sisi sejarah ya, atau mungkin saya sebenarnya tidak tahu lah. Kalau dalam akar sejarah kita, sebenarnya konsep permaculture itu ada nggak di dalam kearifan lokal kita? Kan kalau kita selama ini yang kita baca di buku, oh ini permaculture diimpor dari Australia, ini nabinya atau pembawanya adalah Bill Mollison gitu. Nah, sebenarnya dalam praktek nenek moyang kita dulu gitu, secara adat dan kearifan lokal, apakah sebenarnya etika permaculture ini ada gitu, Pak Awal? Ini saya merinding, Pak. Sebenarnya makanya itu betul-betul di Indonesia ya, di Nusantara, itu sebenarnya kita tuh udah menerapkan dari zaman dulu. Gitu. Sebenarnya kita nggak impor lah ya? Nggak impor, Pak. Cuma ini bahasa baru yang ditemukan aja, gitu. Bagaimana sebenarnya gaya cara-cara nenek moyang kita, cara menyikapi alamnya, itu demikian arif gitu, demikian dia benar-benar menghargai. Kayak tadi misalnya kalau kita anggap hama, itu bukan, kita menghargai makhluk hidup yang lain. Kita silakan datang gitu. Ada beberapa, kalau dulu saya lihat sejarah di Bali, ada di Subak itu, dia melihat misalnya ada tikus datang, ya biarin aja. Dia makan padi, silakan makan. Paling nggak makan juga nggak banyak, itu katanya gitu. Nggak seluruh padi dimakan dihabisin gitu. Kalau satu tikus. Gitu. Itu nggak masalah gitu. Tapi dan itu terjadi sebelum, ya mohon maaf ya, ini cerita kalau balik tadi ngomongin sejarah, karena kan kita tuh IDEP juga lahir karena against revolusi hijau zamannya dulu ya. Orde Baru. Jadi itu bagaimana hancurnya ekosistem. Jadi termasuk efeknya adalah di pertanian tadi. Nah, sampai ketergantungan, sampai petani sekarang pun masih mesti ada kuria, kalau nggak pakai pupuk kimia nggak bisa ini. Nah, jadi susah banget mengembalikan cara-cara nenek moyang kita. Dulu kenapa membajak sawah pakai sapi, pakai kerbau? Itu punya keuntungan sendiri gitu buat lahannya, nggak pakai traktor gitu. Nah, kami pernah riset ya, ternyata kayak kalau untuk membajak sawah, kalau pakai kerbau atau sapi, itu daya jangkau ini ke dalam ya, lebih dalam dibanding pakai traktor. Nah, gitu. Itu yang kami coba ya, karena ada injekan ininya, ditambah lagi ngolah di kotorannya apa segalanya ada di sana. Tadi juga sempat, kalau misalnya saya melihat juga, tadi kita udah diskusi sebelum ini, masalah yang tersisa di Indonesia tuh suku, kalau kami melihat ada banyak suku yang masih ada, yang masih menerapkan cara-cara nenek moyangnya kita dulu. Misalnya kalau di Baduy tadi, cara tim Bapak kalau lihat di kebunnya, ladangnya itu Pak, dia tuh bener-bener permakultur. Nggak ada yang monokultur tuh nggak ada. Pasti multikultur ya. Semuanya tumbang sari. Tumbang sari. Pagarnya, kita lihat tanaman pagarnya apa. Tanaman intinya apa. Di tanaman inti itu ada berapa tanaman lagi. Akan berbeda. Dan itu sangat itu permakultur. Pak. Tanaman pagarnya bisa bermanfaat. Ini semua bermanfaat, saling menguntungkan. Menguntungkan dalam satu ekosistem. Bagaimana cara tadi, kan ini kedaulatan pangan zaman dulu kan sekarang lebih daulat kali ya dibanding sekarang ya. Lebih berdaulat dulu zaman sekarang. Karena misalnya gini, benih mereka punya sistem cara pembenihan sendiri, dan itu udah turun-temurun, betul-betul yang simple, sederhana, tapi benar-benar mereka tidak tergantung dengan benih baru. Pupuk juga sama, mereka bikin kompos sendiri dengan cara-cara tradisionalnya. Termasuk pest control kalau misalnya. Yang tikus. Karena anggapannya tadi kalau anggapannya itu nggak masalah kok gitu. Ada tikus, ada belalang, nggak masalah, kan aman jadinya. Betul. Nggak perlu ada pest control lagi gitu. Iya. Jadi suku Baduy itu memang, saya pernah berkunjung ke sana ya. Ketika saya kuliah itu, mereka bahkan
untuk penyimpanan hasil panen itu nggak dimiliki secara pribadi ya, betul. tapi disimpan di lumbung bersama. Dan dibagi ya sesuai kebutuhan, dari komunal tersebut begitu ya, luar biasa. Kemudian bahkan orang-orang di Baduy ini begitu memuliakan tanamannya sampai benih yang umurnya 100 tahun katanya masih ada gitu ya. Betul. Itu berarti tidak hanya. Dan dia lucunya Pak, dia tuh tiap ada namanya upacara di Bali itu ada beberapa upacara tiap tahun. Dia tuh menyetor hasil panennya ke pemerintah daerah. Ini di Bali atau di Baduy? Di Baduy. Di Baduy ya. Ada namanya, saya lupa nama upacaranya tuh, mereka berbondong-bondong jalan kaki dari kampungnya ke kantor Pemda. Itu untuk menyerahkan hasil bumi. Hasil buminya. Dan masih berupa bulir-bulir padi. Iya, bulir padi, pisang atau semua hasil kebunnya. Nah, itu di Baduy. Kalau di Bali yang berbagi adil tadi ada pada pengaturan subak ya. Nah, itu salah satu bentuk sejarahnya. Sejarahnya masih tertinggal sistem teknologi yang tertinggal di Bali yang dengan WHO kan sebagai warisan dunia. Warisan dunia. Karena sistem subak yang pembagian tadi hasil, bagaimana organisasi subak ini bisa mengatur sedemikian rupa semua mulai dari hulu ke hilir itu semua terbagi rata dan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kita baru sadar bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu sudah menerapkan permaculture ini sejak lama ya, seperti itu. Ini termasuk ini Pak, maaf ya. Tadi kan kita ngomongin pangan ya. Termasuk sistem bagaimana adaptasi iklimnya nih Pak. Saya kalau Bapak perhatiin, contoh paling makanya saya balik lagi ke Baduy gitu. Atau saya bilang di Nusantara nih beberapa daerah pasti banyak rumahnya, kenapa rumahnya panggung? Kenapa rumahnya ini? Itu kalau kami lihat ternyata misalnya teknologi itu sebenarnya tuh ada manfaatnya. Rumahnya dingin, ada sirkulasi udaranya lebih bagus gitu, ya. Bagus. Kemudian tahan goncangan untuk gempa. Kalau banjir juga untuk mencegah banjir. Aman dari banjir. Memang sebenarnya banyak kearifan ya dari apa yang dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu, tetapi kadang-kadang kita menganggapnya kuno. Iya, Pak, betul Pak. Nah, kembali ke Mas Chandra nih. Terakhir, ini segmen terakhir ya. Ini kan kita menganggap dan meyakini lah ya bahwa apa-apa yang menjadi etika permaculture yang diterapkan di pertanian itu kan sebenarnya menjadi bagian daripada, kalau kami di orang-orang yang belajar iklim itu bahkan ada istilah namanya smart climate agriculture. Jadi pertanian cerdas iklim. Yang sebenarnya ketika kita bicara iklim yang saat ini sedang mengalami krisis, itu kan ada yang harus dilakukan, yang itu aksi iklim berupa keharmonisan antara tindakan adaptasi dan mitigasi. Dan sebenarnya ketika saya menyimak tadi penjelasan Mas Chandra dan Pak Awal terkait permaculture ini sebenarnya sudah termaktub di situ gitu ya. Betul Pak. Nah, boleh dibilang ya untuk sektor pertanian permaculture salah satu praktek alami dan berkelanjutan dari pertanian yang sebenarnya menjawab langkah-langkah adaptasi dan mitigasi. Nah, sebenarnya kalau kita misalkan kita bawa ke pertanian modern ya Pak ya, yang sangat membedakan ya kan misalkan dari sisi kenapa kok kan perubahan iklim terjadi karena setelah fase industrialisasi ya. Betul Pak. Nah, bagaimana Pak Chandra melihat ketergantungan kita, keterjajahan kita saat ini itu terhadap industrialisasi pertanian ini? Yang kemudian teman-teman RMP itu kemudian berusaha memasyarakatkan permaculture ini dalam pertanian yang di keluarga, di komunal dan seterusnya. Saya mengutip salah satu kutipan dari menteri di Amerika yang bilang bahwa kalau mau menguasai negara itu katanya kuasailah minyaknya, katanya begitu. Kalau mau menguasai rakyatnya, kuasailah pangannya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh ya bisa kita bilang industri untuk kemudian mendapatkan market captive yang kemudian berkelanjutan bagi industri tersebut, yaitu adalah membentuk sebuah sistem pangan yang membuat masyarakat tergantung kepada industri tersebut. Nah, tergantung di sini dari dua sisi, di sisi hulu dan di sisi hilir. Di sisi hulu tentunya dari sisi produksinya, bagaimana dalam hal ini produsen yaitu petani itu tergantung kepada industri. Maka mulai dari benih
Pada saat benih itu kemudian diindustrialisasikan, itu terjadi sebuah rekayasa di dalam benih tersebut, sehingga benih ini dijanjikan akan menghasilkan panenan yang baik. Mereka tidak bohong, tapi ada syaratnya, yaitu harus menggunakan pupuk yang ini, obat yang ini, dan sebenarnya seterusnya. apa kondisi bersyarat ya? Kondisi bersyarat. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Dan itu mengikat, Syarat dan ketentuan berlaku. mengikat dan membuat adiksi, Pak, kecanduan, Ketergantungan. kecanduan, ketergantungan ya. Karena pada saat panennya baik, petani happy, karena artinya dia mendapatkan ya tentunya perekonomian yang meningkat. Ini terjadi beberapa kali sampai pada kondisi di mana bumi sudah sangat sakit, sehingga apa yang menjadi syarat yang disyaratkan oleh industri tadi supaya panenannya itu berhasil tidak bekerja. Dan disitulah terjadi rekayasa yang berikutnya, engineering yang berikutnya, bagaimana menciptakan benih yang tahan kering lah katanya begitu, yang airnya sedikit lah gitu. Yang karena dengan melihat kondisi buminya yang memang tidak bisa seperti dulu. Bahkan sekarang ada istilah benih yang resilient terhadap perubahan iklim kan gitu kan. Betul. Ya, seperti itu ya, Pak. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada syaratnya, tetap begitu. Dan itu akan ya seperti ketergantungan tadi akan semakin tinggi. Dari sisi hulu seperti itu, di sisi hilir juga karena kemudian hasil dari para petani tadi itu juga secara rantai pasoknya dikuasai beberapa pihak saja, yang kemudian pengelolaannya dan hasilnya juga dikuasai oleh beberapa pihak saja. Dan konsumen, nah ini di hilir, kemudian juga taunya adalah makanan yang saya bisa dapatkan itu adalah yang berkualitas, yang katanya berkualitas adalah yang dari pihak ini, pihak itu, dan seterusnya. Dan masyarakat tidak mendapatkan, ya ini kemudian menjadi kritik juga di dalam sistem pendidikan kita, karena semenjak kecil kita tidak pernah diedukasi mendapatkan pemahaman bahwa pangan itu bisa kita upayakan sendiri. Betul. Gitu. Harus beli. Jadi memang di dalam sistem edukasi kita itu mendidik masyarakat kita menjadi konsumen. Dan bukan produsen. Di dalam sektor pangan juga demikian. Begitu, Pak. Jadi itu mungkin penjelasan ya kenapa kalau kemudian kondisi ya Pak, kondisi sistem pangan kita memang sekarang begitu. Iya. Jadi kayak saya bisa bayangkan itu sekarang kalau saya pulang kampung gitu melihat masyarakat desa itu berkeluh kesah ya dari harga pupuk yang sangat tinggi, dan mereka kalau tidak menggunakan pupuk pabrikan itu, karena katanya tidak memupuk gitu kan. Terus sementara benihnya juga harus cari kemana ke desa lain, bahkan ya harus pergi ke toko gitu kan. Untuk benih jagung aja sekarang ada jagung N95 segala macam yang saya nggak paham itu. Kenapa harus? Padahal kan kalau misalkan tadi dari Pak Awal cerita yang suku Baduy bisa menyediakan benih 100 tahun yang lalu ya, sampai turun-temurun sampai sekarang. Berarti kan sebenarnya ada bibit unggul yang mereka miliki sendiri, cuma karena tadi ketidakmampuan untuk atau ketidaktahuan lah ya untuk penyediaan benih sendiri, semua diproduksi sendiri, itu yang kemudian bergantung sekali. Nah, saya melihat benihnya beli, pupuknya beli gitu ya. Kadang-kadang sawahnya sewa gitu. Sementara ketika panen itu harganya jatuh. Sementara kemudian ketika mereka mengatakan ketika dihitung-hitung hanya impas gitu ya, hanya impas, padahal ada yang rugi, tenaga mereka nggak pernah dibayar gitu, tenaga mereka nggak pernah. Nah, inilah seperti kapitalisme monopoli pertanian gitu ya. Ya, mungkin kalau kita bicara nggak akan habis-habis mendiskusikan terkait dengan ini ya, tetapi saya mendapatkan pelajaran banyak dari Pak Awal, dari Mas Chandra, betapa kemudian di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan kita ya, yang kita harus berdaulat
secara negara, maka sebenarnya kita juga harus berdaulat kepada pribadi-pribadi masyarakatnya ya, yang juga diantaranya adalah berdaulat dalam hal pangan. Gitu ya. Dan kedaulatan pangan ini sebenarnya salah satunya adalah ketika kita bisa mandiri secara pribadi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Dari yang kecil mungkin ya Pak ya. Betul. Ya, dari yang kecil. Kemudian kita juga melihat bahwa sebenarnya dari yang dijelaskan Pak Awal tadi, leluhur-leluhur kita itu sudah memiliki praktek-praktek baik yang sebenarnya perlu dilestarikan gitu ya. Betul. Yang kalau dalam bahasa modern itu, bahasa Australia adalah permaculture, tetapi di pertanian kita sebenarnya sudah seperti itu dulunya. Betul. Dulunya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bagian yang penyadaran kita masyarakat Indonesia untuk memelihara hal-hal baik dari zaman dahulu dan juga semakin bersungguh-sungguh juga dalam hal aksi iklim ini, yaitu mitigasi bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca yang kita keluarkan dari aktivitas kita sehari-hari, salah satunya dari pertanian, transportasi, industri, dan segala macamnya. Kemudian kita juga harus beradaptasi dengan perubahan iklim yang sudah semakin berdampak signifikan dalam kehidupan kita, yang salah satunya adalah perubahan pola budaya kehidupan kita, perubahan lifestyle kita, perubahan pola pikir dan mindset kita, gitu ya. Walaupun kita tentu saja tidak akan menjadikan permaculture sebagai agama ya Pak, bukan sekte sesat juga kan ya. Tetapi ini paling tidak bisa memperkaya bahwa kehidupan kita itu harus ada sesuatu yang diperbaiki, sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan, sesuatu yang baik dari manapun asalnya akan kita ambil dan menjadi pelajaran hidup bagi kita. Terima kasih Pak Awal, terima kasih Pak Chandra, luar biasa. Mudah-mudahan kolaborasi kita, kerjasama kemitraan kita ke depan semakin banyak ya. Siap, dan Pak. nanti menjadi bagian yang mencerahkan masyarakat Indonesia, dan terutama di bulan kemerdekaan ini. Mari kita tutup Klimatalk kali ini dengan salam kedaulatan pangan. Kita sampaikan merdeka gitu ya nanti ya. Okay. Kedaulatan pangan Indonesia merdeka.